Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaida Nurhamda Fauzia dari Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu sistem aplikasi pakar. Nah, apa sih sistem pakar itu? Nah, berikut ini ada beberapa pengertian sistem pakar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Efraim Turban menjelaskan bahwa sistem pakar adalah sebuah program yang mengkomputerisasikan laporan yang mencoba untuk menirukan proses pemikiran dan pengetahuan dari pakar-pakar dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, menurut Gartano dan Riley menjelaskan bahwa sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Nah, sistem aplikasi pakar yang saya punya ini adalah Sipapi. Sipapi ini adalah sistem pakar kopi. Cara mendapatkan aplikasi ini sangat mudah. Yang pertama, kita tinggal membuka aplikasi Play Store yang terdapat pada telepon Anda. Kemudian klik di pencarian, ketik saja Sipapi. Kemudian akan muncul aplikasi Sipapi ini. Setelah itu, install aplikasi ini sampai dengan selesai. Ketika sudah terinstall, aplikasi ini bisa langsung dibuka. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Sipapi. Kemudian ketika diklik garis 3 ini ada fitur-fitur yang diberikan oleh aplikasi Sipapi ini. Yang pertama ada beranda, konsultasi, lihat data, bantuan konsultasi, bantuan lihat data, dan ada tentang. Nah, ini beranda, ini adalah tampilan berandanya. Kemudian ini ada tentang. Kita akan coba mengklik yang tentang dulu ya. Di tentang ini yang pertama ada pengertian dari kopi itu sendiri. Kopi adalah tanaman berbentuk pohon yang umumnya dapat dimanfaatkan bijinya untuk diekstrak sebagai minuman. Kemudian pada sebelah kanannya ini ada pengertian dan penjelasan tentang aplikasi Sipapi ini. Sipapi atau sistem pakar kopi ini adalah sebuah aplikasi sistem pakar yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit tanaman kopi serta memberikan solusi dan penanganannya. Nah, aplikasi ini melakukan perhitungan dengan menggunakan metode Naive Bayes untuk menentukan presentasi hasil dari diagnosa penyakitnya. Nah, kemudian pada sebelah kanannya lagi ini ada profil pembuat dari aplikasi sistem pakar ini. Nah, setelah itu ada konsultasi. Nah, di konsultasi ini, aplikasi Sipapi ini dapat digunakan untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman kopi berdasarkan gejala yang ada. Nah, dengan memilih daftar gejala yang terdapat pada aplikasi ini, kita tinggal memilih saja dan mengklik pada kolom kotaknya. Saya akan coba memilih jala putih atau perak pada batang dan daun menguning. Setelah itu, kita klik diagnosa, lalu akan muncul hasilnya. Nah, ini ada kemungkinan penyakit dengan nilai probabilitas terbesarnya yaitu di angka 54,24% dengan nama penyakitnya Nematoda. Nah, kita bisa mengklik untuk mendapatkan informasi lebih lanjutnya. Ini adalah gambar dari Nematoda dan ini adalah pencegahan penyakitnya. Nah, kita juga bisa mengkliknya untuk informasi yang lebih lanjut. Ini ada jamur upas, ini ada pencegahannya. Nah, kemudian pada lihat data di aplikasi sistem pakar ini ada dua pilihan. Yang pertama ada gejala dan penyakit. Nah, data gejala ini juga terdiri sebanyak 20 jenis dan data penyakitnya terdiri sebanyak 5 jenis. Kita coba klik yang gejala. Nah, di gejala ini ada beberapa gejalanya. Contohnya daun menguning, dapat bercak kuning pada sisi atas daun, dan lain-lain. Nah, tetapi pada gejala ini kita tidak bisa mengkliknya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Hanya disebutkan saja gejala-gejalanya. Kemudian pada penyakit, ini ada 5 penyakit: karat daun, bercak daun, Nematoda, jamur upas, dan antraknos. Nah, ini ada gambar dari karat daun, ini ada detail penyakit. Ini detail penyakitnya, ini gambarnya. Kemudian ada pencegahannya. Ini bercak daun, Nematoda.
jamur upas. Ini antraknos. Ini gambarnya. Ini juga ada pencegahannya. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada bantuan konsultasi yang sudah tadi saya jelaskan tadi, cara menggunakan bantuan dari konsultasi ada petunjuknya. Kemudian ada bantuan lihat data, ini juga sama untuk petunjuk untuk melihat data seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, tuh ini beranda, ketika diklik beranda ini masuk ke konsultasi yang tadi. Nah, itu adalah fitur-fitur yang diberikan dari aplikasi Sipapi ini. Nah, aplikasi Sipapi ini didukung oleh pakar tanaman yang profesional dan berpengalaman. Nah, menurut saya kekurangan dan kelebihan dari aplikasi sistem pakar ini, yang pertama, kelebihannya yaitu aplikasi sistem pakar ini tidak memerlukan data seluler atau kuota untuk membuka aplikasi sistem pakar ini. Jadi aplikasi ini bisa digunakan kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Aplikasi ini juga tidak memerlukan login untuk mendapatkan filter-filter yang diberikan oleh aplikasi ini. Nah, tetapi kekurangannya, menurut saya aplikasi ini tidak cukup lengkap untuk menampilkan informasi-informasinya. Contohnya tadi pada bagian gejala. Nah, di sini hanya disebutkan gejalanya saja, tidak bisa diklik untuk mendapatkan informasi lebih lanjutnya. Nah, seperti itu. Kemudian, aplikasi ini juga bisa lebih menarik ketika di informasinya ditampilkan gambar-gambar yang sesuai dengan penjelasannya. Nah, gitu. Jadi ketika ada gambar, pembaca atau pengguna bisa lebih jelas mengetahui. Seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.